Halo teman-teman pecinta Mamang John Wick di seluruh dunia, apakah kalian sehat? Di video kali ini kita akan membahas sebuah film baku hantam yang mengambil latar belakang saat film John Wick 3 terjadi, yaitu yang berjudul Ballerina. Film ini akan menceritakan tentang sosok Eve McCarroll, mulai dari dirinya kecil hingga dewasa dan masuk ke sebuah organisasi asasin yaitu Ruskaroma, dan tentunya dia juga akan bertemu dengan John Wick. Action di film ini sangatlah luar biasa, jadi penasaran? Makanya langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Oh ya, bagi kalian yang merayakan Hari Raya Idul Adha, selamat Hari Raya Idul Adha ya teman-teman. Kisah diawali dengan memperlihatkan Eve McCarroll, seorang gadis kecil yang dibesarkan oleh ayahnya. Sang ayah ingin Eve hidup normal dan memberikannya hadiah berupa botol berisi penari balerina. Namun di suatu malam mereka pun tiba-tiba disergap oleh beberapa pasukan yang sepertinya ingin mengincar mereka, dan terlihat ayah Eve juga memiliki tato seperti John Wick. Sang ayah pun berusaha membawa Eve keluar dari tempat ini, namun sang ayah harus dikeroyok oleh para pasukan itu. Saat sedang terpojok itulah datang seseorang yang disebut sebagai kanselor, seorang ketua sekte. Dirinya datang ke sana ingin membawa Eve, dan di sana si ayah disuruh memilih untuk menembak dirinya sendiri atau jika tidak dirinya dan Eve akan dihabisi. Untuk pertama kalinya, Eve kecil menghabisi seseorang guna menyelamatkan ayahnya. Mereka berdua pun pergi dari rumah itu dan si ayah juga memasang bom. Mereka pun berhasil keluar, namun sang ayah akhirnya meninggal dunia karena banyaknya luka yang ada di tubuhnya. Eve kecil yang sedang berada di rumah sakit tiba-tiba didatangi oleh Winston. Winston kenal dengan ayah Eve, karena itu Winston akan membantu Eve membawanya ke keluarga ayahnya. Eve dibawa Winston menuju rumah keluarga yang dipimpin oleh The Director, yaitu keluarga Ruskaroma, tempat di mana John Wick pernah meminta perlindungan di film ketiga. Ternyata ayah Eve juga bagian dari keluarga assassin ini, sehingga The Director pun memutuskan untuk menerima Eve di tempat ini. Winston juga meninggalkan sebuah koin jikalau nanti Eve meminta bantuan. Eve akan dibimbing oleh Nogi. Di sana Nogi menjelaskan kalau semua orang yang ada di tempat ini adalah Kikimora, yaitu seorang pembunuh maupun pelindung. Beberapa bulan kemudian, kini Eve sudah menjadi bagian dari keluarga Ruskaroma, yang dimana dirinya menjalani latihan yang begitu keras untuk menjadi seorang Kikimora. Di sana, Eve memiliki seorang teman yang bernama Tatiana yang sangat mahir dalam menari balerina. Eve berlatih sangat keras, bahkan dirinya juga berlatih bagaikan John Wick. Nogi bilang untuk bisa menang, Eve harus mengerahkan segalanya, bahkan jika harus curang sekalipun.
Di hari itu, Tatiana ternyata sudah dikeluarkan dari Ruska Roma. Di direktur menjelaskan kalau Tatiana tidak cocok di Ruska Roma karena ia tak memiliki aura pembunuh. Eve yang kehilangan temannya pun tentunya menjadi sedikit terpukul. Namun Eve akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kesiapannya menjadi seorang Kikimora. Dirinya harus berduel dengan seseorang dalam rakit senjata dan menembakkannya ke musuh di depan. Setelah kejadian itu, di malam hari, Eve pun melihat sosok John Wick yang datang ke Ruska Roma untuk meminta perlindungan. John pun dilepaskan dari keanggotaannya di Ruska Roma untuk perlindungan itu. Eve pun bertemu dengan John Wick dan ia bertanya bagaimana cara dirinya agar bisa menjadi seperti John Wick. John hanya berkata pintu depan masih terbuka dan Eve masih memiliki pilihan. Eve mendapatkan misi pertamanya, yaitu menjaga seorang anak pejabat investor Ruska Roma yang bernama Katla Park. Eve diberikan sebuah pistol berpeluru karet untuk misi pertamanya ini. Di sana, Eve menjaga Katla Park dari kejauhan dan Eve pun mulai melihat pergerakan dari pasukan yang ingin menangkap Katla Park ini. Dengan cepat, Eve datang dan pada akhirnya pertarungan ala-ala John Wick pun terjadi. Untuk misi pertamanya ini tentunya tak berjalan begitu mulus bagi Eve karena dirinya belum terbiasa dikeroyok oleh orang ramai, namun Eve juga bisa mengatasinya. Eve pun akhirnya berduel dengan ketua pasukan musuh ini guna menyelamatkan Katla Park. Eve berhasil mengalahkan semua musuh dan berhasil menyelesaikan misi pertamanya. Lalu Eve pun akhirnya mendapatkan tato Ruska Roma seperti John Wick di punggungnya. Lalu beberapa bulan kemudian, Eve kini sudah sering mendapatkan misi dan kali ini dirinya yang sudah selesai melakukan misi dan ingin pergi dari tempat itu pun tiba-tiba disergap oleh seseorang. Eve diserang oleh seseorang namun dirinya bisa mengatasi orang tersebut. Saat dilihat baik-baik, orang yang menyerangnya itu memiliki tanda silang di tangannya, sama seperti orang yang menyerang Eve dan ayahnya waktu dulu. Eve pun membawa tangan itu ke hadapan The Director dan bertanya, sebenarnya sekte apa sih yang menyerang dan menghabisi ayahnya dahulu? The Director menolak memberitahu karena menurutnya orang dengan tanda itu adalah orang-orang yang tak memiliki aturan dan sangat berbahaya, sehingga The Director melarang Eve untuk menyelidiki hal ini. Eve datang ke hotel The Continental. Dirinya bertemu dengan Sharon dan bilang ingin bertemu dengan ketua Continental, yaitu Winston. Eve bertanya tentang sekte yang menghabisi ayahnya kepada Winston. Namun sama dengan jawaban The Director, Winston bilang jangan pernah berurusan dengan mereka. Eve mengeluarkan koinnya dan dengan terpaksa Winston menjelaskan kalau sekte itu adalah sekte pembunuh. Mereka tak memiliki aturan, tak ada yang tahu di mana mereka bermarkas, namun mereka bisa saja masuk ke Continental, kata Winston. Winston kenal dengan seseorang dari sekte itu yang saat ini sedang bersembunyi di dalam hotel Continental yang ada di Praha. Hot coffee, please. Orang itu bernama Daniel Pine. Dirinya memiliki kontrak sebesar $2 juta untuk nyawanya. Eve harus mengunjungi Daniel Pine ini untuk tahu di mana keberadaan sekte itu. Singkat cerita, Eve sudah berada di Hotel Continental Praha. Dirinya langsung check-in di sebelah kamar tempat Daniel Pine tinggal. Di sana, gerak-gerik Eve ternyata sedang diawasi oleh beberapa orang dan singkatnya, Eve diam-diam masuk ke kamar Pine. Ya, ternyata Daniel Pine memiliki seorang anak dan inilah dia sosok Daniel Pine tersebut. Eve langsung bertanya di mana dirinya bisa menemukan markas orang-orang sekte tersebut.
Seorang wanita yaitu Lena menaikkan kontrak Daniel Pine menjadi $4 juta sehingga semua pembunuh yang ada di tempat itu akan mengincar Daniel Pine. Pine bilang orang-orang sekte yang Eve cari sebenarnya sedang berada di hotel ini yang ternyata mereka mengincar anak Pine. Saat itu terjadi pertarungan antara mereka. Pine berusaha membawa anaknya kabur dari tempat ini. Pine meminta tolong kepada Eve untuk membawa anaknya kabur dari sana dan nantinya ia akan memberitahu Eve di mana markas sekte itu. Faktanya, Pine ingin mengeluarkan anaknya ini dari sekte itu. Sialnya, saat ingin menyelamatkan diri, Pine berhasil dilumpuhkan oleh musuh, begitu juga dengan Eve. Ternyata semua ini adalah suruhan dari si konselor. Namun Lena memberitahu kalau ada seorang wanita yang membantu Pine untuk kabur dan ternyata Eve sudah diserahkan kepada penjaga di Continental untuk dieksekusi karena sudah melanggar peraturan Hotel Continental. Namun karena Eve tak melakukan pembunuhan di hotel, dirinya pun selamat. Setelah berhasil selamat, Eve pergi ke toko senjata dan langsung bertanya kepada Frank si penjaga toko tentang orang-orangan sekte. Namun, Frank bilang ia tak tahu dan Frank langsung membawa Eve untuk melihat-lihat senjata yang ia jual. Tengah-tengah memilih senjata itu, tiba-tiba mereka diserang oleh orang-orang dari sekte yang mengincar Eve. Disinilah terjadi adegan action yang sangat keren, di mana Eve dapat melumpuhkan semua pasukan sekte itu menggunakan granat. Setelah selesai, si Frank pun akhirnya memberitahu Eve letak markas para sekte itu yang berada di pemukiman pegunungan es. Singkat cerita, Eve pun pergi ke pemukiman tersebut yang terlihat dirinya kembali diawasi dari atas pegunungan. Di sana, ia ditelepon oleh The Director yang menyuruh Eve jangan berurusan dengan para sekte. Namun, karena sudah sampai di sana kan, ya kepalang tanggung lah, kata Eve. Di tempat itu, Eve masuk ke dalam restoran yang di dalamnya juga menjual botol balerina. Lalu setelah itu, ia pun memesan kopi dan terlihat para pengunjung restoran perlahan pergi. Setelah itu, Eve pun langsung diserang oleh seseorang. Eve berhasil menghabisi seseorang tersebut, lalu ia juga harus berhadapan dengan pekerja restoran yang ternyata juga bagian dari sekte. Tak hanya itu, datang lagi beberapa orang sekte untuk menghabisi Eve dan terjadilah adegan perkelahian yang sangat mantap. Eve berhasil kabur dari restoran. Mengetahui Eve masih selamat, si konselor pun mengeluarkan protokol aktif yang ternyata semua orang yang ada di pemukiman ini adalah anggota sekte dan mereka semua diperintahkan untuk memburu Eve. Sialnya, Eve harus tertangkap oleh Lena dan Lena mengetahui kalau Eve adalah anggota Ruska Roma. Setelah itu, kita pun melihat konselor yang sedang bermain dengan anaknya Pine. Namun, anak Pine ini tak menyukainya dan terkuaklah fakta kalau anak Pine ini adalah cucunya si konselor. Lalu, Lena memberitahu kalau Eve adalah Ruska Roma. Eve pun ditangkap dan bertemu dengan konselor. Karena Eve telah nekat menyerang mereka, maka kini anggota sekte dan Ruska Roma akan berperang.
Faktanya, sejak dahulu kala, Ruskaroma dan Sekte sudah membuat perjanjian damai dan hari ini sudah dilanggar oleh Eve. Namun Eve bilang Ruskaroma tak ada hubungannya dengan ini karena ini adalah masalah pribadi. Konselor menjelaskan kalau anaknya yaitu Pain mencoba membawa anaknya keluar dari sekte ini. Namun si konselor tentunya tak mau karena sekte ini sudah ada puluhan tahun yang lalu. Pada akhirnya terkuaklah fakta kalau Eve ternyata adalah cucunya si konselor juga karena ayah Eve adalah menantu si konselor. Saat ibu Eve meninggal, ayah Eve mencoba mengeluarkan Eve dari sekte itu. Namun karena tak terima, konselor pun memburunya, yaitu adegan yang ada di awal film. Lena ternyata adalah anak dari ayahnya Eve juga dan ternyata mereka adalah saudaraan. Eve pun berhasil kabur dari mereka dan Lena berusaha mengejarnya. Setelah itu, Lena dan Eve berbincang-bincang. Lena memberitahu kalau dirinya adalah saudari Eve, dan saat itu ayah mereka hanya membawa Eve untuk pergi dari sekte itu dan meninggalkan Lena. Mengetahui fakta itu, Eve tentunya terkejut, namun di luar, pasukan si konselor sudah menunggu dan konselor pun menyuruh agar menghabisi mereka berdua. Lena pun koit karena ledakan itu dan ia bilang selama ini ia sangat rindu kepada Eve. Eve mengambil pedang katana dan dirinya pun menghabisi pasukan yang masuk ke sana. Setelah itu, Eve berkata kepada kanselor kalau dirinya akan menghabisi kanselor. Kanselor yang panik pun langsung menelpon The Director. Dirinya mengancam kalau Eve tak segera pergi dari sini, maka mereka akan berperang. The Director pun membuat kesepakatan. Dirinya akan mengirim seseorang untuk menghabisi Eve supaya peperangan tak terjadi dan batas waktunya adalah tepat tengah malam. Direktur terpaksa melakukan ini karena Eve sudah memutuskan pilihannya. Di malam itulah kita tahu kalau orang suruhan The Director adalah Mamang John Wick. Kanselor memberitahu seluruh warganya agar mereka tak menyerang Eve sebelum tengah malam ini supaya John Wick bisa menghabisi Eve. Di dalam gedung rusak bersalju, John Wick pun datang. Sebelum bertarung, John Wick memberikan Eve pilihan apakah mereka harus bertarung atau Eve bisa pergi dari sini. Eve tentunya memilih bertarung dan terjadilah pertarungan di antara mereka. John sebenarnya sudah memaksa Eve untuk pergi saja, namun Eve masih tak mau dan ia tetap ingin membalaskan dendamnya kepada si konselor. Karena itulah, John akhirnya memberikan Eve waktu untuk menyelesaikan hal ini hingga tengah malam. Jika tengah malam belum selesai, maka John akan memburunya. Mengetahui John melepaskan Eve, konselor kembali mengaktifkan protokolnya dan pada akhirnya semua orang kembali memburu Eve. Di sana terjadi pertarungan yang menegangkan karena Eve menggunakan bom Claymore untuk menjebak para pasukan dan Eve menemukan sebuah senjata yang sangat keren. Di sisi lain, konselor menyuruh anak buahnya pergi menghabisi Eve. Mereka pun pergi ke gudang senjata mencari Eve. Lalu setelah itu, beberapa pasukan juga masuk melalui terowongan dan mereka berakhir terpanggang. Ya, Eve menggunakan flamethrower untuk menghabisi para musuh. Namun begitu juga dengan si Panjul sehingga pertarungan api pun terjadi. Eve berhasil kabur keluar dari gudang senjata, namun di luar dirinya disambut kembali oleh para pasukan sekte. Anak buah si konselor menyarankan agar mereka membawa konselor pergi dari sini, namun si konselor berkata tak ada sejarahnya dirinya kabur.
Saat itu, flamethrower Eve habis dan si Panjol datang sehingga langsung menyerang Eve. Eve pun mengeluarkan selang pemadam dan terjadilah kamehameha antara air melawan api. Saat sedang terpojok, untungnya John Wick membantu Eve dengan menembak flamethrower si Panjul karena masih belum tengah malam. Saat itu, John juga turut diserang oleh para pasukan sekte karena telah membantu Eve. Eve juga berhasil mencegat konselor yang ingin kabur. Konselor pun langsung berceramah, tak ada yang bisa merubah kenyataan, meskipun dirinya tiada, sektenya akan terus ada. Supaya tak lagi banyak bacot, Eve langsung menghabisi si konselor tepat tengah malam. Setelah itu, Eve pun pergi membawa anaknya Pine dari tempat ini, dan di sisi lain, John Wick menghubungi The Director dan memberitahu kalau Eve berhasil menghabisi si konselor. Anak Pine pun akhirnya bertemu lagi dengan ayahnya yang ternyata si Pine masih selamat. Eve pun pergi ke Hotel Continental dan dirinya memesan kamar. Winston memperingati Eve kalau pasti akan ramai orang yang akan mengincarnya setelah ini. Eve mengunjungi penampilan balerina yang dibawakan oleh temannya yaitu Tatiana. Lalu setelah itu barulah ada yang memasang kontrak kepada Eve sebesar $5 juta dan akhirnya film pun berakhir. Ya baiklah, mungkin sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan, silahkan ditulis di kolom komentar. Bagi yang baru saja bergabung di channel ini, silahkan kalian like dan komen, dan juga di subscribe channelnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film terbaru yang ada di bioskop. Baiklah, saya Mario, pamit undur diri dan